Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mohon maaf ya sebelumnya mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Dwi, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya Mbak dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta benar anaknya dari Ibu Irna? Benar, Ya, kemarin kan saya sudah melakukan pengkajiannya kepada Ibu Irna terkait kondisinya yang dialaminya saat ini. Nah, Ibu Irna ternyata mengalami ansietas atau rasa cemas. Nah, tujuan saya kesini yaitu untuk memberikan edukasi atau penyuluhan ya tentang cara mengatasi ansietas tersebut. Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 15-20 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, baik kalau Mbak bersedia. Ini saya mempunyai leaflet ya, Mbak. Barangkali mau dibaca-baca terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya. Kalau begitu langsung saja ya, saya akan memulainya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kecemasan atau ansietas itu sendiri. Nah, ansietas adalah gangguan perasaan yang tidak jelas yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Kecemasannya sendiri, ansietas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ansietas ringan, yang kedua ada ansietas sedang, yang ketiga ada ansietas berat, yang keempat ada panik. Untuk penyakit yang dialami oleh Ibu Irna sendiri yaitu Ibu Irna mengalami ansietas sedang yang memiliki respon fisik yaitu meliputi ketegangan otot sedang, tanda-tanda pita meningkat, pupil dilatasi, mulai berkeringat, sering mondar-mandir, memukul tangan, suara berubah, kemudian nada suara tinggi, kewaspadaan dan ketegangan meningkat dan sering berkemih. Nah, untuk respon kognitifnya sendiri meliputi lapang persepsi menurun, tidak perhatian secara selektif, kemudian fokus terhadap stimulus meningkat dan rentang perhatian menurun, penyelesaian masalah menurun, dan respon emosionalnya yaitu meliputi seperti perasaan tidak nyaman, mudah tersinggung, kepercayaan dirinya goyah, kemudian tidak sabar dan gembira. Nah, untuk apa saja sih faktor-faktor yang bisa menimbulkan stres atau kecemasan tersebut? Nah, yang pertama itu bisa disebabkan karena lingkungan yang asing, kemudian kehilangan kemandirian sehingga mengalami ketergantungan dan memerlukan bantuan orang lain. Nah, yang ketiga berpisah dengan pasangan atau keluarga. Kemudian yang keempat memikirkan masalah ekonomi seperti biaya. Nah, yang kelima kurangnya informasi. Keenam, ancaman akan penyakit yang lebih parah. Kan kemarin Ibu Irna itu didiagnosa dokter itu mengalami diabetes mellitusnya. Jadi kondisinya sekarang itu Bu Irna merasa cemas gitu. Gimana sih kalau kadar gula darah saya meningkat sewaktu-waktu gitu. Untuk mengatasi kecemasan itu ada beberapa cara. Nah, yang pertama ada teknik relaksasi segitiga pernapasan. Nah, yang pertama kita bisa ambil napas selama 3 detik dengan lambat, kemudian tahan napas selama 3 detik, kemudian keluarkan perlahan selama 3 detik melalui mulut, ulangi selama 3 kali. Bisa saya contohkan ya seperti ini, misalnya tarik napas secara lambat, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian keluarkan perlahan selama 3 detik melalui mulut seperti meniup-niup. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya menggunakan teknik within imagery. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama kita harus berada dalam kondisi yang rileks, kemudian teman dan konselor membimbing kondisi verbal atau bicara perlahan dan lembut, kemudian membimbing Ibu Irna ke tempat yang paling aman yang diinginkan oleh suara hatinya. Nah, yang selanjutnya Mbak bisa melakukan dengan tertawa dan olahraga seperti kan kita ada di lingkungan keluarga ya,
kita harus memberikan Ibu Irna itu sedikit kenyamanan seperti kehangatan di dalam rumah itu sendiri. Nah, kemudian Ibu juga bisa menganjurkan Ibu Irna berolahraga dengan rutin, entah itu setiap pagi, sore. Nah, selanjutnya Mbak juga bisa membawa Ibu Irna bersantai seperti menyisihkan waktu buat bersenang-senang dan bersantai. Nah, waktu tersebut bisa pula digunakan untuk meditasi, membangun mimpi, dan berimajinasi karena kebiasaan tersebut akan membantu mengurangi rasa cemas. Nah, selanjutnya bisa mendengarkan musik. Nah, karena dengan mendengarkan musik seperti musik favorit akan membantu menjalani ritme hidup dan yang menyenangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perawatan pasien di rumah. Nah, yang pertama bisa memberikan kegiatan atau kesibukan dengan membuatkan jadwalnya sehari-hari. Nah, yang kedua, selalu menemani dan tidak membiarkan penderita sendiri dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya makan bersama, bekerja sama, dan bepergian. Nah, yang ketiga, meminta keluarga atau teman untuk menyapa jika si pasien tersebut mulai menyendiri atau berbicara sendiri. Nah, selanjutnya mengajak ikut aktif dan berperan serta kegiatan masyarakat, misalnya bisa dengan berpengajian atau kerja bakti dan lain-lain. Nah, yang kelima, memberikan pujian atau umpan balik atau dukungan untuk keterampilan sosial yang dapat dilakukan. Nah, yang keenam, mengontrol kepatuhan minum obat secara benar sesuai dengan resep dokter. Nah, yang ketujuh, jika klien malas meminum obat, anjurkan untuk meminum obat secara halus dan empati. Kemudian yang kedelapan, mengontrol suasana lingkungan atau membicarakan yang dapat memancing terjadinya marah. Kesembilan, mengenali tanda-tanda yang muncul sebagai gejala kekambuhan. Nah, yang ke-10, segera kontrol ke dokter atau ke rumah sakit jika muncul perubahan atau perilaku yang dapat menyimpang. Mungkin segitu ya Mbak yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, apakah kecemasan itu bisa disembuhkan atau tidak? Ya, pastinya bisa ya. Banyak orang juga yang telah sembuh dari rasa kecemasan tersebut. Nah, tetapi tidak harus mengonsumsi obat-obatan. Nah, ada beberapa cara yang telah tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama bisa dengan cara terapi, misalnya terapi relaksasi napas dalam, kemudian terapi yang telah kemarin saya lakukan yaitu terapi hipnotis 5 jari, yaitu membuat si pasien tersebut merasa perhatiannya teralih dan membayangkan yang indah-indah dan membuat nyaman. Nah, kemudian bisa ya mengonsumsi obat-obatan, tetapi harus dilihat dulu tingkat kecemasannya tersebut. Kalau tingkat kecemasannya itu sedang atau ringan, bisa dilakukan dengan seperti terapi yang tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya, kalau begitu saya akan sedikit mengevaluasi ya tentang yang tadi sudah saya jelaskan. Saya ingin bertanya ya Mbak, apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan stres atau rasa cemas tersebut? Ya, faktor-faktornya kan tadi ada ya, dari faktor lingkungan gitu ya, misalkan lingkungan asing dapat membuat stres juga atau ketingkat kecemasan, terus kehilangan kemandirian, lalu misalkan berduka atau kehilangan seseorang, terus masalah ekonomi bisa menyebabkan kecemasan juga, dan kurang informasi serta ancaman penyakit seperti yang ibu saya alami, lalu masalah pengobatan. Ya, benar sekali ya Mbak, berarti Mbak sudah paham ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mungkin segitu yang dapat saya sampaikan ya Mbak. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam perkataan saya. Saya izin pamit ya